Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini Ibu Guru akan mengajarkan kalian bagaimana caranya menyalin kalimat dari huruf lepas ke dalam huruf tegak bersambung. Nah, di dalam bahasa Sunda, nama huruf tegak bersambung dinamakan huruf kantet. Di sini kita sudah melihat contoh yang sudah jadi ya. Ini dari kata bumi aki menjadi seperti ini nanti kalau sudah menjadi huruf tegak bersambung atau huruf kantet. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan dalam menulis huruf tegak bersambung yaitu yang pertama, kita memerlukan buku bergaris seperti ini ya. Oke. Dan yang kedua yaitu pensil yang kita gunakan ini harus runcing. Kenapa harus runcing? Ya, karena supaya nanti tulisan kita huruf-hurufnya itu lebih jelas ya, lebih hitam hasilnya dan lebih rapi. Dan yang ketiga yang harus diperhatikan dalam menulis huruf tegak bersambung yaitu setiap memulai huruf tegak bersambung itu kita mulai dengan garis miring atau garis tegak bersambungnya atau garis sambung ya, garis sambung dari huruf ke huruf yang lain. Begitu ya sayang. Nah, seperti contoh di sini ini biasanya juga kita perhatikan juga di dalam huruf tegak bersambung biasanya kita menarik garisnya ketika kita ke atas menarik garis itu tarikannya atau garisnya itu lebih tipis. Nah, begitu kita tarik garis ke bawah itu tebal. Jadi ada dua bentuk ya, ada dua garis yang kita tulis setiap menulis huruf tegak bersambung yaitu tipis, tebal, tipis, tebal. Nah, seperti ini contohnya yang sudah jadi. Baik. Nah, di sini Bu Guru sudah ada ya contoh kalimatnya. Siapa yang bisa baca di sini? Iya. Bacanya bumi, aki, panggung, pintar. Nah, anak-anak, kita memerlukan tadi buku yang bergaris ya. Kita mulai dari baris yang keempat. Kita hitung dari atas 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari baris keempat seperti ini ya. Karena ini hurufnya B yang pertama, jadi kita seperti huruf B yang di contoh di atas ya. Nah, kita tarik garis dulu, kita simpan pensil kita ya di sini. Oke, kita tarik garis tegaknya dulu ya. Kita buat garis tegaknya atau garis miringnya dulu. Kita buat tipis ya anak-anak ya. Nah, sampai mana Bu Guru? Nah, sampai sini saja ya, sampai sini atas ini ya. Jadi huruf B itu dengan huruf K itu sama panjangnya ya membuatnya. Nah, jadi dari sini kita tarik garis tipis saja ya. Nah, sampai sini. Oke. Nah, paham sampai sini? Bisa. Jadi kita membuat lengkungan dulu. Nah, setelah itu kita baru membuat huruf B. Nah, bagaimana huruf B? Ya, kita turunkan agak tebal ya. Nah, di sini kita agak tebal menulisnya. Nah, kita membuat huruf B sekarang. Huruf B itu kan ada lengkungan seperti ini ya. Nah, terakhir huruf B seperti ini. Nah ini selesai udah huruf B. Setelah huruf B kita tarik garis sambung. Nah, menuju huruf apa? Huruf U. Nah, kita tarik garis sambungnya dulu ya. Nah, ke atas tipis ya. Nah, nanti membentuk huruf U. Mudah ya membentuk huruf U ya. Nah, kita ke sini ke bawah ini tebal ya anak-anak ya. Nah, terus tipis ya membentuk huruf U, lalu tebal lagi. Nah, lalu tipis, tebal,
tipis untuk huruf M sekarang ya. Tipis, tebal, tipis, tebal. Nah, sampai di sini sudah ya. Sudah lengkap huruf-hurufnya, yaitu dibacanya bumi. Nah, terakhir kita kasih garis sambung atau garis penutupnya begini ya anak-anak. Nah, udah selesai kata bumi. Sekarang kata aki ya. Bagaimana caranya? Sama seperti jadi A itu sejajar dengan U, dengan M, dengan I ya. Cukup dari sini huruf A kita tarik garis dulu ya anak-anak. Nah, tipis, oke, kemudian kita bentuk huruf A tebal, oke, tipis, tebal, oke. Kemudian K, perhatikan huruf K ya. Nah, huruf K itu sama seperti huruf B tingginya ya. Tapi kita akan menarik garis dulu, garis sambungnya ke atas ini tipis ya, terus tebal. Nah, dari sini oke, kita membentuk huruf K ya. Huruf K seperti ini sayang, perhatikan. Oke, ya. Nah, lalu tarik garis tipis lagi, tebal, tipis. Kita beri titik. Selesai huruf aki. Sekarang